Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini Pak Guru akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Kisah Timun Mas. Di dongeng tersebut dikutip dari buku dongeng Nusantara yang diterbitkan oleh Bestari 2019. Anak-anak gimana? Siap untuk mendengarkan dongeng dari Bapak? Jadi Bapak mulai mendongengkan sebuah kisah. Di sini kisah Timun Mas. Di suatu hari, di suatu tempat ada seorang wanita, hiduplah seorang wanita tua bernama Mbok Rondo yang tinggal di sebuah desa di wilayah Jawa. Sudah sejak lama ia menginginkan anak. Betapa bahagianya bila di hari tuaku ada anak yang membantu meringankan pekerjaanku, pikirnya. Ketika sedang melamun di ladang, tiba-tiba bumi bergetar hebat. Mbok Rondo terkejut karena muncul seorang raksasa yang menakutkan di hadapannya. Raksasa itu tertawa terbahak-bahak. Mbok Rondo, aku sanggup memberimu anak, tapi dengan syarat saat ia berumur 6 tahun, kau harus menyerahkan kepadaku untuk kusantap, kata raksasa. Mbok Rondo tidak tahu asal-usul raksasa itu, tapi karena ia benar-benar menginginkan anak, maka ia menyanggupinya. Raksasa itu kemudian memberinya biji mentimun. Tanamlah, kelak di dalam salah satu buah mentimun akan kau temukan seorang anak, kata raksasa itu. Mbok Rondo kemudian segera menanamnya biji mentimun tersebut. Salah satunya menghasilkan timun besar berwarna kuning keemasan. Ketika memetik dan membelahnya, nampak di dalamnya bayi mungil nan lucu. Betapa gembiranya hati Mbok Rondo. Bayi itu ia beri nama Timun Mas. Ia tumbuh menjadi gadis cantik jelita. Mbok Rondo amat menyayanginya. Suatu hari datanglah raksasa menagih janji. Aku tahu kedatanganmu untuk mengambil Timun Mas, kata Mbok Rondo kepada raksasa. Lalu Mbok Rondo berkata kembali, berilah aku waktu 2 tahun lagi. Kalau ia kuberikan sekarang, tentu kurang nikmat, kurang lezat untuk kau santap. Tubuhnya masih kecil, kata Mbok Rondo. Benar juga. Baiklah, 2 tahun lagi aku kemari. Kalau kau bohong, kau yang kusantap, ancam raksasa itu terhadap Mbok Rondo. Timun Mas yang bersembunyi di kolong tempat tidur merasa ketakutan, setengah mati mendengar percakapan itu. Kemudian Mbok Rondo mencari akal bagaimana caranya menyelamatkan Timun Mas. Pada suatu ketika datanglah ia ke seorang petapa yang memberinya 4 bungkusan kecil.
sebagai penangkal kejahatan raksasa. Isinya adalah biji mentimun, yang kedua ada jarum, yang ketiga ada garam, dan yang keempat terasi. 2 tahun kemudian raksasa itu datang lagi dan menagih janji. Mbok Rondo cepat-cepat menyuruh Timun Emas lari menyelamatkan diri lewat pintu belakang sambil menyerahkan bungkusan itu. Ho, ho, ho. Walaupun kau lari ke ujung dunia sekalipun, kau pasti dapat kutangkap, kata raksasa. Sambil mengejar Timun Mas, karena terus berlari, akhirnya Timun Mas merasa kelelahan. Dalam keadaan terdesak, ia menyebarkan bungkusan yang pertama, yang berisi biji mentimun. Biji itu tumbuh menjadi tanaman mentimun yang lebat, dengan buahnya yang besar-besar. Dengan raksasa, rakusnya memakan buah mentimun tersebut hingga habis, lalu kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas segera membuka bungkusan yang kedua dan menaburkan jarum ke tanah. Ternyata jarum berubah menjadi hutan bambu yang lebat. Raksasa agak mendapat rintangan yang cukup berat, namun raksasa dapat merobosnya meskipun kakinya berdarah-darah tertusuk-tusuk bambu. Raksasa kembali mengejarnya Timun Mas. Namun Timun Mas masih memegang 2 bungkusan. Akhirnya Timun Mas membuka bungkusan yang ketiga, yang berupa garam. Lalu Timun Mas menaburkan garam tersebut. Seketika garam tersebut menjadi lautan. Raksasa itu ternyata masih juga mampu melewatinya. Dengan susah payahnya dia akhirnya bisa selamat dari lautan tersebut dan mengejar Timun Mas kembali. Raksasa berkata, "Bocah kurang ajar, awas, kalau kutangkap, kutelan kau bulat-bulat." Raksasa itu menggerutu dengan marahnya. Timun Mas segera melempar bungkusan yang terakhir, yang berisi terasi. Dilemparnya tepat ke tubuh raksasa tersebut. Tiba-tiba terasi berubah menjadi lautan lumpur. Lautan lumpur tersebut bukan hanya lautan lumpur biasa, namun lumpur yang mendidih. Raksasa itu kepanasan dan akhirnya mati tenggelam di dalam lumpur mendidih tersebut. Dan kemudian selamatlah Timun Mas dari ancaman kejaran sang raksasa. Dengan begitulah Timun Mas hidup bahagia bersama Mbok Rondo. Sekian, terima kasih.